Halo, selamat siang. Salam jumpa kembali Sobat Petani Muda NTT, Sobat Petani Muda Indonesia. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi sekaligus menunjukkan tahapan-tahapan perawatan pada stroberi. Dan pada kesempatan kali ini saya juga sementara melakukan perawatan pada stroberi. Ada beberapa tahapan perawatannya dari pembibitan yang sudah ada di video itu di channel ini. Silakan yang belum menonton bagaimana cara perawatannya. Dan sekarang anakannya sudah ditanam di greenhouse pembesaran, sehingga kita melakukan perawatannya di greenhouse pembesaran. Mohon maaf karena pada saat penanaman kita tidak bisa buatkan video karena super sibuk. Itu sibuk sekali ya teman-teman, karena jumlah tanamnya juga lumayan wow. Jadi jumlah keseluruhan untuk 3 greenhouse untuk tahun ini di tempat otosang saya itu ada 20.000 anakan yang ditanam, sehingga sangat sibuk sekali. Mada nai ne. Mada nai. Itu ada mama biasa dengan si Obatang alias mama saya. Ini kami tinggal serumah, jadi sudah dianggap anak sendiri gitu. Oke, lanjut. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena waktu penanaman itu tidak bisa dibuatkan video karena sibuk sekali. Nah, kemudian hari ini di perawatan tahap pertamanya, jadi nanti ada perawatan selanjutnya, sehingga sekarang kita lagi merawat di tahap pertama. Jadi umurnya sekitar 1 bulan ya untuk stroberi yang sekarang sudah ditanam 1 bulan yang lalu. Kemudian sekarang kita sementara merawat. Nah, perawatannya, jadi perawatannya itu seperti ini. Jadi ini penampakan stroberi. Jadi ini istilah di sininya bahasa Jepangnya rana, tapi bahasa Indonesianya apa ya? Ini kayak tali begitu ya. Nah, ini yang kalau di pembibitan itu, ini yang dijadikan anakan. Tuh, ini anakannya. Ini yang dijadikan anakannya. Kemudian kalau di sini kita tidak pakai ya, karena ini tidak berguna. Itu bukan bakal buah ya. Tidak, ada satu lagi tali begitu, tapi yang jadi bunga nantinya. Di bunganya juga keluarnya ke sini gitu. Sedangkan ini juga sama, tapi ini bukan bakal buah ya, ini bakal anakan ini. Dia harus diambil gitu. Ini perawatannya gampang. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini greenhouse kedua di dekat rumah. Ini jumlahnya sekitar 9.000 pohon yang tertanam di sini. 9.000 pohon dengan 2 jenis varietas. Ini varietas pertamanya, yang kemudian di sebelahnya, di sebelah sana ada varietas keduanya. Nah, cara perawatannya itu, ini sudah disemprot dengan obat penangkal hamanya karena umurnya sudah 1 bulan ya. Di perawatannya itu kita cuman sama seperti perawatan di anakan kali lalu. Kita cuman ya istilahnya pemangkasan. Tetapi kalau waktu di anakan itu kan kita sisakan 2 daun ya, 2,5 daun. Nah, kemudian karena ini pembesaran, maka
dia kita sisakan 3,5 daun katanya. Nanti diusahakan sampai buah itu daunnya hanya harus 10 lembar daun, sehingga dari sekarang nanti ada, ketika dia umur 2 bulan kita lakukan lagi hal yang sama seperti ini. Bedengannya ini setinggi kurang lebih setengah meter atau 80-an cm begitu. Nanti ada, setelah kita pangkas ini atau rawat ini, nanti ditutup mulsanya, ditutup bedengnya ini pakai mulsa gitu, ditutup biar rumput-rumput yang ada seperti ini bisa mati dan terhindar. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat ada selang irigasi ya. Ini dia dengan sistem irigasi tetes. Irigasi tetes 10 detik per tetesnya. Jadi ini per 1 detik itu 10 tetes, per 10 detik itu, minta maaf, per 10 detik itu 1 tetes. Nah, kemudian ditetes selama 5 menit. Nah, sebagai informasi untuk budidaya stroberi sendiri, teman-teman bisa lihat di sini kering ya, kering sekali ya, kering. Karena dalam budidaya stroberi yang saya tahu, yang sudah saya pelajari di sini adalah kebanyakan air dia mati, kekurangan air juga dia akan mati. Jadi rawat stroberi itu gampang susah ya. Selain dia gampang sekali terserang hama, proses perawatannya juga sangat rumit, sehingga butuh belajar yang lebih efektif lah, yang lebih banyak, butuh penyesuaian, mengikuti ini irigasi tetes. Nah, kemudian kontrolnya ada di sana, ada panel kontrolnya. Nah, itu sistem teknologi yang ada di sini. Jadi dia tidak di ini lagi, nanti otomatis. Jadi untuk di sini penyiraman 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi itu jam 6, sorenya jam 3. Udah langsung otomatis tersiram begitu. Luar biasa. Kemudian ini contoh salah satu penyakit yang ada di stroberi. Ini teman-teman, ini daunnya menghitam seperti itu. Nah, ini sebenarnya dicabut sebenarnya, tetapi tadi saya tanya, katanya karena sudah disemprot dengan obat. Ini ya, teman-teman bisa lihat ada bekas obatnya putih-putih seperti itu. Karena sudah disiram dengan obat, maka tidak usah dicabut, tidak apa-apa. Nanti juga akan mati juga hamanya begitu. Ini tinggal 2 bulan lagi bisa panen. Ngomongnya kan 3 bulan, yang kecil begini 3 bulan, sedangkan yang di sebelah, di varietas sebelah itu lumayan besar, jadi dia kurang lebih sebulan lagi sudah bisa panen. Informasi untuk harga di Jepang sendiri, karena waktu saya datang pertama itu kan masih ada stroberi, jadi sempat saya tahu cara penjualannya seperti apa. Jadi penjualannya itu 300 gram, per 300 gram itu harganya 700 yen, atau kalau kita rupiahin 70.000. Bukan, per 300 gram itu 700 yen, sehingga
kalau kita rupiahkan dia itu berapa? 700 yen berarti 7.000 rupiah per 300 gram. 300 gramnya itu 7.000 rupiah. Nah kemudian kalau per kilonya itu salah, bukan, saya juga masih kadang-kadang lupa kurs saya. Itu 700 yen itu 70 rupiah ya, 70.000 rupiah ya, 70.000 rupiah per 300 gram. Jadi kalau 1 kilo itu biasa dijual 240.000. Nah teman-teman tinggal kalikan saja, karena kalau stroberi itu dia sampai habis panen, kita kalkulasi paling rendahnya itu per pohon dihasilkan cuma 1 kilo ya. Jadi buat teman-teman muda silakan kalkulasi sendiri dari budidaya stroberi sendiri. Harganya ya kita ikut harga Jepang sekarang 700 yen per 300 gram tadi ya, omong saja 240.000 per kilo. Nah kemudian satu pohon ini bisa menghasilkan 1 kilo, paling bawahnya 1 kilo untuk satu musim panen. Nah kemudian teman-teman kalikan, tahun ini otosang saya tanam sebanyak 20.000 anakan. Kira-kira berapa pendapatannya untuk satu jenis usaha, yaitu budidaya stroberi? Saya kira teman-teman juga bisa menghitung ya gimana pendapatannya. Jadi untuk sekarang saya rasa bahwa investasi di pertanian cukup menjanjikan ya untuk teman-teman muda. Maka ayo mari sama-sama kita belajar, kita akan bertani bersama. Puji Tuhan, di pertanian di generasi kita, di generasi milenial, petani tidak akan dicap sebagai satu profesi yang kotor. Petani itu kotor, iya wajar, petani memang kotor, tapi itu dulu ya, petani di masanya orang tua kita. Bapak saya juga petani, kotor juga dia. Tapi mungkin di generasi kita sudah dengan teknologi, kemajuan teknologinya, saya yakin petani tidak seperti dulu lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara perawatan stroberi untuk tahap pertamanya. Jadi stroberi itu dirawat cuman gitu, cuman lihat penyakitnya, lihat seperti apa kondisi tumbuhannya, kemudian kira-kira dia membutuhkan apa. Misalkan dia kekurangan kandungan apa dalam tumbuhan itu, dia kekurangan kandungan apa, sehingga kita bisa penuhi kandungan itu. Jadi prinsip dasarnya bahwa tumbuhan itu kita jadikan seperti manusia. Jadi jika manusia juga membutuhkan gizi, makanan, air dan lain sebagainya, maka tumbuhan seperti itu juga. Kita cuma pandai atau tahu cara melihat gejala, kemudian kondisi tumbuhan itu sendiri, sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan atau apa yang sedang terjadi pada tumbuhan kita. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran baru untuk teman-teman yang sedang dalam proses memulai atau sudah usaha di jenis tumbuhan stroberi. Bisa menjadi satu pelajaran atau pengalaman baik untuk kemudian bisa dipraktekkan di kebunnya. Nanti sebagai informasi, saya sendiri dari Flores Timur, saya sudah menjanjikan diri saya bahwa
karena di sini saya belajarnya di stroberi, maka saya mungkin akan menanam stroberi di Flores Timur atau di Larantuka. Entah seperti apa, saya yakin bahwa kemajuan teknologi akan mengubah semuanya, meskipun kondisi alamnya tidak mendukung untuk jenis satu tanaman ini ya. Saya yakin bahwa kemajuan teknologi akan bisa membantu saya mewujudkan itu. Oke, demikian video kali ini. Saya Victorianus Sokon, salam petani Indonesia.